Oke, kita coba hitung ya secara manual, tapi tetap menggunakan Excel. Jadi tadi ada faktor koreksi. Faktor koreksinya itu kan total skor. Jadi kita totalin aja dulu skornya di sini. Kemudian kita juga total untuk perlakuan, karena ini tadi rancangan acak lengkap. Jadi kita hitung yang perlakuan saja. Kemudian kita juga butuh kuadran dari masing-masing skor. Nah, ini dikuadratin. Kemudian kita juga butuh jumlah dari total kuadratnya ini kan, untuk tadi menghitung jumlah kuadran totalnya. Nah, kemudian kita hitung faktor koreksi itu sama dengan ini dikuadratin dibagi dengan jumlah perlakuan dikali dengan jumlah ulangan. Ya, kita sudah dapetin. Kemudian kita butuh JK perlakuannya. Tadi adalah kita tadi sum ini ya. Nah, kita kuadratin dulu ininya. Dikuadratin, itu kita kuadratkan semua, kemudian kita jumlah gitu ya. Berarti sama dengan dalam kurung sum dalam kurung ini dibagi dengan ulangannya. Ulangannya ada 4. Benar ya? Kemudian kita bilang JK galatnya. JK galatnya itu sama dengan jumlah total. Oh, kita belum jumlah total tadi. JK jumlah kuadrat totalnya. JK total. Total tadi belum ada. Total itu sama dengan ini kan jumlah skor tadi udah dikuadratin semua. Dikurang dengan FK-nya. Kemudian ini tadi juga dikurang sama FK-nya. Kemudian kita bisa dapetin JK galat, yaitu adalah JK total dikurangi perlakuannya. JK perlakuannya. Dari situ kita dapetin KT kuadran tengah dari perlakuan. Kuadran tengah dari perlakuannya adalah JK perlakuan dibagi dengan DB dari perlakuan. DB dari perlakuannya adalah 7 minus 1, ya kan? Kemudian kita cari KT dari galatnya, itu sama dengan galat dibagi dengan galatnya. Galatnya kan kalau dalam rancangan acak lengkap one way ANOVA tadi adalah T dikali R-1. Berarti R-1-nya kan 4. 4 dikurangi dengan 1 jadi 3. Nah, berarti 7 dikali 3 DB galatnya. Jadi adalah 7 dikali 3 ya, sama dengan dikali 21. Nah, kita dapetin KT galatnya. Nah, sekarang kita cari F hitungnya berapa. Maka sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galatnya. Nah, kita dapat hasilnya 9,8255 atau kita sebut dengan kalau 2 angka di belakang koma 9,83. Nah, kemudian dari situ kita akan membandingkan dengan tabel. Nah, ini untuk tabelnya ya. Untuk tabelnya kita bisa lihat bahwa tadi ada 6 ya, 6. Nah, ini kan 6, 7 minus 1 perlakuannya 6. Kemudian DB galatnya adalah 21. Nah, di sini. Sehingga kita dapat F tabelnya adalah
2,57. Yang artinya tadi lebih besar ya. Tadi kan 9,83 lebih besar daripada 2,57. Berarti suhu ekstraksi berpengaruh terhadap hasil rendemen dari ekstraksinya. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, tetapi ANOVA ini perlu diingat, itu hanya membandingkan apakah berpengaruh dan tidak berpengaruh. Dan untuk selanjutnya kita perlu menggunakan post hoc. Kemarin kalian sudah bahas di pada saat pertemuannya Pak Oki, bedanya post hoc 1 dengan yang lainnya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang saya hanya akan menggunakan cara pakainya. Kita langsung aja menuju ke real stat. Nah, kita langsung aja coba menggunakan real stat. Jadi kalau real stat kita pakai add-ins, kemudian real stat, data analysis tool. Kita pakai ANOVA karena ini tadi one factor ANOVA ya. Jadi kita pakai yang one factor ANOVA. Kemudian kita isi saja. Ya, sampai sini ya. Nah, ini di sini ada berbagai macam gitu ya. Kalau kalian mau biasanya bisa pakai Danet, bisa pakai Takes, Kivi, itu bisa kalau kalian mau pakai yang mana. Kemudian jangan lupa klik Liven Test juga. Nah, setelah Liven Test itu kalian bisa lihat homogenitas dari masing-masing gitu ya. Kalau misalnya memang variansnya sama, itu ingat Tukey itu memang khusus untuk yang normalitas sama variansnya equal gitu ya. Kalau misalnya nggak equal, kalian bisa juga pakai games whole seperti itu. Ini memang belum kalian bahas sih kalau saya lihat dari yang kemarin review kalian terkait post hoc dan jarang juga digunakan. Biasanya menggunakan Take, kemudian kalau misalnya hanya tiga perlakuan seperti itu, biasanya menggunakan bisa Danet, bisa juga LSD. Itu juga udah diajarkan oleh Bu Mita. Jadi saya akan lebih ke real stat-nya aja. Kemudian kita masukkan di sini. Oke, ininya harus 0,05. Nah ini hasilnya keluar ya langsung. Bahwa tadi sama F hitungnya sama-sama ini yang tadi. Kemudian p-value-nya, jadi kalau misalnya di real stat udah aplikasi kita nggak lihat lagi F-nya tapi lihatnya adalah p-value-nya. Nah, p-value-nya ini kalau di bawah dari 0,05 sama seperti kemarin hasilnya adalah signifikan. Berarti berpengaruh nyata. Kalau hasilnya lebih besar daripada 0,05 maka kita bisa bilang bahwa hasilnya tidak signifikan, artinya tidak berpengaruh. Dan untuk persoalan yang kali ini kita bisa sebut bahwa hasilnya berpengaruh nyata. Nah, kalau dari Liven test-nya kita lihat bahwa p-value-nya di atas 0,05 sehingga kita bilang homogenitasnya, variansnya oke gitu ya. Kemarin juga sempat kita cobain Liven sama rumusnya. Nah, kemudian kita bisa lihat gitu ya untuk hasilnya gitu. Hasilnya di sini ini adalah Take, jadi pakainya adalah Take bukan yang games whole karena tadi Liven test-nya juga di atas 0,05 jadi nggak masalah. Nah kita lihat bahwa misalnya kita urutin dulu ya antara kita urutin dulu yang paling besar sampai yang paling kecil itu paling besarnya kan di DM2 ya. Paling besar DM2. Ini kita kasih huruf A. Gitu ya. Kita kasih huruf A. Nah nanti kita cek DM2 sama DM3.
Ini memang harus dilihat, jadi masih tergantung masing-masing dari ininya. DM2 ke DM3 itu lebih besar daripada 0,05. Makanya di DM-nya 3 kita kasih A juga. Nah, kemudian DM2 ke DM4 ya, ini kan DM4 itu hasilnya masih signifikan karena p-value-nya di atas 0,05. Jadi kita kasih A juga gitu ya. Nah, kemudian DM2 lagi, masih di DM2, kita yang paling besar kan DM2 ke DM5. Ini hasilnya adalah 0,008. Berarti di bawah 0,05. Sehingga di DM5 kita kasih B. Gitu ya. Oh iya, tadi sama satu lagi DM1. DM2 ke DM1 itu hasilnya 0,19. Jadi kita kasih di sini A. Gitu ya. Jadi tadi DM2 ke DM3 urutannya, kemudian DM2 ke DM4, kemudian DM2 ke DM1. Jadi kita urutin dulu minnya yang gedenya yang mana gitu ya. Nah, dari sini ketika DM2 ke DM5 itu adalah hasilnya beda, kita balikin lagi gitu ya. Dari 5 kita urutin ke 1. 5 ke 1 ini. 5 ke 1, oh ternyata hasilnya di atas 0,05. Maka nanti kita akan kasih ini adalah kode B. Gitu. Nah kemudian DM5 lagi ke DM2. DM5 bukan ke DM1. Selanjutnya tadi DM4 ya. Kan urutannya ke DM1 habis itu DM4 gitu. DM5 ke DM4. Kita cek lagi. DM5 sama DM4 lebih besar. Jadi DM4 juga kita kasih angka B. Huruf B. Nah kemudian dari DM4 selanjutnya dia dekatnya sama DM3 kan. DM5 ke DM3. DM5 ke DM3 berarti kita cek di sini. Nah ini. Hasilnya adalah 0,03. Berarti di bawah 0,05. Berarti memang beda signifikan antara DM3 sama DM5. Jadi kita gak lanjutin lagi gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Sekarang dari yang ini kan udah ada AB. Nah ini juga AB ya. Berarti kita lanjut lagi ke DM4 ke DM6. DM4 ke DM6 itu p-value. DM4 dari DM5 ke DM6 kita cek lagi. P-value-nya ini B juga gitu ya. Lebih besar dari 0,05. Kemudian DM5 ke DM7. Ya. Ini sama gitu ya. Sama, tapi kita harus cek ulang. Kita cek ulang. Ini kita dari DM7 ke 6 kan nggak masalah. Tadi pasti sama-sama. Kalau DM5 aja ini pasti kesama. Coba sekarang DM7 ke DM1 gitu. Kita naikin ke atas. DM7 ke DM1. Nah, ini hasilnya beda. Ya. Di sini DM1 ke DM7 hasilnya beda ternyata. Jadi ini nggak bisa B sama-sama B. Berarti ini nanti adalah C tadi. Ya. Ini adalah C. Ini berarti adalah C. Gitu ya. Nanti kita cek lagi. Kemudian tadi ke sini ya, ke DM3. Kita coba ke DM1 habis itu DM4 gitu ya. DM4 dari 7 ke 4.
Nah ini. Hasilnya di bawah kan? Di bawah. Makanya dia beda sendiri. Kemudian kalau sama DM6-nya, DM6 kita bandingkan dengan dari DM5 sama DM1 lagi. DM6 sama DM1. Nah, kita lihat DM6 sama DM1. Hasilnya di atas, berarti di sini ada B. Kemudian DM6 ke DM3 ya. DM4. DM6 ke DM4. Nah, ini hasilnya sama. Jadi ini boleh ada huruf yang sama di sini. DM6 sama DM4 ada huruf yang sama ya. Jadi ini yang akan jadi tabel penyajiannya. Nah, ketika kalian nyajiin seperti apa? Jadi biasanya kita ketika menyajikan adalah kita lihat dari stdef-nya ya, kita buat di sini. Ini anggap tabel penyajiannya gitu ya. Misalnya tadi kan metode ya. Metode ekstraksi, suhu ekstraksi gitu ya. Jumlah ekstraksi. Kemudian di sini adalah metode 1, 2, 3 gitu kan. DM1, DM2, DM3, sampai DM7 gitu ya. Jumlah ekstraksinya kan kita rata-rata dulu aja di sini ya. Sama dengan average kemudian kita ada stdef, ingat kan? Standar deviasi. Gini ya. Nah, jadi nanti kita tulis misalnya di sini adalah 2126,75. Kemudian kita plus minus. Jadi kalau kalian ingat Pak Oki pernah bilang, oh 1 dalam kurung 1 plus minus gitu ya. Kalau dalam kurung itu stdef, plus minus itu adalah sem gitu kan. Nah tapi itu berlakunya ketika penelitian kalian adalah in vivo. Jadi nanti kalau penelitian kalian ke arah nutrisi itu biasanya pakai yang tadi Pak Oki bilang. Kalau stdef standar deviasi pakai dalam kurung, kalau SEM baru plus minus. Tetapi kalau kalian penelitiannya tidak ke arah sana, jadi in vivo masukin ke pakai tikus dan lain-lain, itu tetap stdef-nya adalah pakainya plus minus. Jadi tetap menggunakan yang plus minus. Ya, menggunakan ini. Karena ini tadi terkait jumlah ekstraksi aja, jadi kita masukin aja, ingat 2 angka di belakang koma kalau nyajiin ya. Koma 99. Kayak gini. Jadi kalian akan nyajiin datanya seperti ini. Kok ini kenapa? Oke. Saya nggak tahu, harusnya pokoknya datar ya. Pokoknya datar gitu ya. Ini plus minusnya harusnya. Kemudian 2678 plus minus 488,86. Kemudian 2551,75 plus minus 193,58 ya. Kemudian 2128 plus minus 408,26. Kemudian 1796 plus minus 162,96. Kemudian 1681 plus minus 254,56.
1316 di DM7 1316 plus minus 188,38. Seperti itu ya untuk tabel penyajiannya. Nah tadi yang ABC-nya gimana? ABC-nya nanti ditaruh di sampingnya. Sorry, saya taruh sini dulu biar nggak ini. Nah nanti biasanya ditaruh di sini. AB biasanya kemudian di superscript gitu ya, di keatasin. Ini A, AB, di superscript biasanya ya, ini di Excel nggak bisa. BC, BC, C ya. Nah nanti kalau di dalam Word bakal penyajiannya seperti ini. Misalnya contoh hasil jumlah ekstraksi dari berbagai metode perlakuan gitu ya. Nanti perlakuannya bisa disebutin. Ini ada perlakuan 1 sampai 7, ini jumlah ekstraksinya. Nah, kita akan tulis seperti ini, kemudian kita superscript ya, yang tadi saya bilang superscript. Nah, kemudian di bawahnya kita kasih keterangan bahwa superscriptnya artinya apa gitu ya. Nah, kita bisa disimpulkan bahwa dari sini kita bisa lihat bahwa DM2 sama DM3 itu tidak berbeda nyata. DM1 sama 2 juga tidak berbeda nyata ya. DM2 sama DM4 tidak berbeda nyata gitu. Yang sama A-nya ini berarti tidak berbeda nyata. Tetapi dengan DM5 dia berbeda nyata. Nah, tapi di DM1 kalau kita bandingkan dengan DM5 juga tidak berbeda nyata. Seperti itu. Itu cara baca dari hasil dari ini semua gitu ya, yang tadi post hoc hasilnya adalah seperti ini. Jadi nanti misalnya kita pengen hasilin hasil ekstraksi yang terbaik gitu, tapi ternyata ketika hasil ekstraksinya terbaik ada parameter lain yang kurang. Nah kita bisa lihat dari sini untuk menentukan oke, mana sih yang lebih baik dari semuanya gitu.